Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari menjelang siang hari di kediaman Ibu Nana Ramli, yang kita doakan mudah-mudahan beliau sekeluarga panjang umur, sehat walafiat. Kumpul para habaibna, Habib Abdul Rahman dan para habaib lainnya dan para ustaz dan para ustadzah majelis-majelis ta'lim. Sama-sama duduknya kita di sini tidak lain dan tidak bukan mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada perkumpulan yang dibacakan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali perkumpulan tersebut mencuri perhatian para malaikat Allah taala di langit. Sampai para malaikat Allah taala tersebut saling mengajak malaikat yang lain untuk hadir di masjid tersebut. Mereka hadir di tempat ini, tujuan mereka hadir adalah mendoakan orang-orang yang ada di tempat ini biar dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, biar mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta mendoakan apa yang punya hajat di tempat ini, hajatnya sedang didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, sedang diusahakan, digembirakan oleh Allah taala. Malaikat Allah taala sedang berdoa untuk kita semua. Mudah-mudahan pulangnya kita dari tempat ini Allah taala memberikan kegembiraan untuk kita semua. Amin ya rabbal. Kalau tadi Al-Habib Abdul Rahman menceritakan bagaimana Al-Habib Muhammad bin Ali, bagaimana tentang Al-Habib Saleh bin Muhammad, itu orang salihin yang mempunyai hubungan kepada Allah Ta'ala luar biasa. Hum awliya Allah, mereka adalah para wali-wali Allah. Ada zaman Habib Ali bin Muhammad, ini bukan orang saleh, ini bukan orang yang di situ saleh, yang aulia, bukan. Tapi ini adalah orang biasa, benar-benar biasa. Ada orang masyarakat biasa. Suatu saat Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad di kota Seoul. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib, kalau bikin Maulid itu sekota Seoul, di kota Seoul, satu kota Seoul buka pintu, buka rumah untuk jamu daripada maulidnya Habib Ali Habsyi, karena beliau kalau udah bikin maulid yang datang itu satu kota, saudara Ibu. Jadi dari daerah mana-mana satu kota datang ke situ. Ada lihat, benar-benar. Ada satu saat ada dari golongan orang biasa datang ke maulid Al Habib Ali bin Muhammad. Orang tersebut lagi punya utang banyak. Ibuku saya tanya, punya utang? Punya apa banyak? Coba jujur sedikit, punya utang nggak? Punya apa banyak? La haula wa la quwwata. Ternyata banyak ya. Kan? Ini sama, orang datang ke maulid lagi punya utang banyak. Pokoknya lagi pikirannya adalah utangnya bagaimana nih urusan. Masya Allah. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mudah-mudahan ini bisa buat bingkisan kita pulang ke rumah. Ada orang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ya Rasulullah, dunia ini tidak berpihak kepada aku," katanya. Kayaknya dunia berpihak kepada yang lain, kalau ke aku enggak. Ngadu ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Aina anta min salatil malaikah, ba'du riwayat min ibadatil malaikah." Ente kemana aja dari ibadahnya para malaikat Allah, dari tasbihnya para malaikat? Maksudnya kenapa engkau tidak baca tasbihnya malaikat? Kenapa kau juga tidak baca daripada tasbihnya kaum, semua yang ada, daripada bacaan-bacaan yang dibaca seluruh hewan yang ada, semua hewan, semua makhluk di alam semesta ini punya zikir, ibu-ibu. Ada zikir, ayam, jangkrik, kan? Bebek, semua itu ada zikirnya ternyata.
Kok nggak baca zikirnya mereka? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibilang, ya Rasulullah, emang zikirnya bagaimana? Qala Nabi, ikuti, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Ini zikirnya dari para hewan yang ada. Ini zikirnya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mentasbihkan Allah, mereka memuji Allah. Tapi kok baca astagfirullah? Karena mereka bukan mengistighfarkan diri mereka, tapi yang diistighfarkan adalah mereka yang sedang menuntut ilmu agama. Duduknya kita di sini mendengarkan tausiah dari para orang-orang saleh, orang-orang alim, dengerin ilmu, ya kan? Ya, namanya majelis taklim ya ini, majelis dakwah ya ini. Ada judul majelis taklim tapi taklimnya nggak ada, tapi ilmunya nggak ada. Itu bukan majelis taklim, majelis yahannu taklim. Kalau benar-benar taklim adalah hakikat ada ilmu. Kalau orang di situ bilang taklim ada ilmu, maka yang tadi dibaca astagfirullahnya malaikat, astagfirullahnya para seluruh makhluk yang ada, itu istighfarnya buat yang hadir di tempat ini, insyaallah. Kita dapat kebahagiaan semua, insyaallah. Jadi baca itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, akhirnya ngeriwayat ini. Dikasih tahu, oh kita bacanya kapan? Kalau bisa subuh. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahal azim, Astaghfirullah. Yang paling bagus sebelum daripada sholat subuh. Sebelum sholat subuh baca itu. Subhanallah bihamdihi, Subhanallahal azim, Astaghfirullah 100 kali. Kalau nggak sempat ba'da subuh, ba'da sholat subuh masih ada. Nggak sempat lagi pagi-pagi masih bisa. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahal azim, Astaghfirullah. Ini salah satu yang bisa mempermudah kita rezeki kita masing-masing, insyaallah. Balik lagi, ini orang datang ke Maulid Habib Ali bin Muhammad, lagi juga pusing urusannya. Amalan-amalan bahkan para wali juga banyak diingat, tapi saat itu lagi ngeblank. Semua lagi baca qasidah. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Abi faj'alna minal akhyar. Qasidah. Qasidah ini ya, yang bikin itu bukan orang yang tak pernah sujud kepada Allah. Tapi kalau qasidah itu yang bikin itu orang-orang yang meninggal husnul khatimah. Kalau qasidah itu adalah bukan hanya berdampak di alam dunia, enak kita dengar. Hatta orang meninggal kita baca qasidah mereka suka, saudara rahimahullah. Ya. Bahkan dibilang mau percaya syukur, nggak percaya nggak apa-apa. Pada saat ada orang-orang datang baru-baru di alam barzakh, ahli barzakh tuh nanya, itu ingat qasidah Imam Haddad gak? Yang mana yang kita hafal, yang mana? Ayo kita baca sama-sama qasidah Imam Haddad. Atau di alam barzakh mereka baca daripada qasidah Imam Haddad. Ini saudara rahimakumullah, qasidah itu bagus bu. Nah, ibu-ibu depan qasidah apa karaokean kira-kira? Dua-duanya. Karaoke buat selawat, selawatannya pakai karaokeannya pakai selawat. Biar turun rahmat Allah, insyaallah. Biar turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang dengar bifaja'alna minal akhyar dalam qasidah tersebut diganti. Kan artinya itu, ya Allah jadikan kami orang-orang terpilih. Diganti sama dia karena dia lagi datang lagi support. Wa bifaja'alna minal aghniya. Apa artinya? Ya Allah jadikanlah aku orang-orang kaya, kan begitu. Ini doanya dirubah, samar, orang ada yang dengar. Pulang dari maulid tersebut, saudara rahimahullah, orang tersebut alhamdulillah mendapatkan maziyah imdadiyah, terbebas hutang semuanya. Berkah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada lagi zaman Habib Hasan bin Saleh Al-Bahran juga. Pada saat di situ lagi datang, satu kampung ditanya, ya Habib Hasan, masa ada rentenir? Itu rentenir meninggal dunia enak, kelihatannya husnul.
Tapi ini rentenir, Masya Allah, riba. Riba itu asyaddu minaz zina. Dosanya zina sama dosanya riba itu lebih banyak dosanya riba. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita terbebas dari riba semuanya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi ibu banyak utang, hati-hati riba ya. Insya Allah. Hati-hati. Ini ada orang yang di situ, ini yang jelas-jelas praktek renter. Kalau rentenir kan biasanya kalau misalkan kita pinjam 100.000, pulanginnya berapa? Berapa Bu pulanginnya? Kok tahu Bu? Wah, ada dua kemungkinan. Ya kan? Kok bisa tahu? Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi ini rentenir meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tanya Al Habib Hasan bin Saleh, ya Habib, kenapa itu emang bisa begitu? Katanya, kamu tahu Habib Hasan bin Saleh, beliau jelasin, ini orang pernah hadir majelisku, kata Habib Hasan bin Saleh. Dan pada saat hadir di majelisku, aku melihat rahmat Allah Ta'ala lagi muncul di tempat tersebut, lagi turun rahmat, dan orang tersebut dapat percikan, perempuan rentenir tersebut dapat percikan, bukan asli tetesan, cuman percikan rahmat dari Allah masuk ke dalam hati sanubarinya, merubah orang tersebut sampai orang tersebut taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam diri betul-betul. Kan pada saat dia benar-benar masuk, ternyata pas dipelajari benar. Dia datang ke Al Habib Hasan bin Saleh dalam rangka nagih hutang muridnya. Ternyata datang lagi nagih hutang muridnya, karena kalau udah keberkahan dan jadi seperti ini, yang datang sengaja, yang datang nggak sengaja, semua dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi bilang, ya Allah, malaikat kan ngadu, ya Allah, mereka duduk mengagungkan namamu, dikasih rahmat, diampuni oleh Allah Ta'ala. Sebelum kita bangun, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Malaikat Allah Ta'ala bilang lagi, ya Allah, ada yang datang ke majelis daripada majelis yang seperti ini, akan tetapi mereka datangnya nggak sengaja, cuman kumpul nggak sengaja datangnya, tetap Allah Ta'ala nggak peduli dapat ampunan Allah Subhanahu. Dan rentenir tersebut berubah hati, dibalikin uang-uang orang-orang di situ segala macam. Alhamdulillah, ternyata langsung dia meninggal dalam keadaan husnul. Ini keberkahan yang luar biasa, asal masuk ke dalam diri. Bagaimana tadi Habib Abdul Rahman menjelaskan juga, ada hidangan zahir, ada hidangan batin. Hidangan batin masuknya ke hati, hidangan zahir masuknya ke perut, ya kan? Jangan kita cuma konsentrasi di hidangan zahir, jangan, tapi juga konsentrasi di hidangan batin. Man kana hammu ma fi batin Fagimatu makharaja minhu. Kata ulama bilang apa? Kalau orang pikirannya dia cuma sesuatu yang ada yang masuk ke dalam perutnya, maka kadarnya dia, upahnya dia sekedar apa yang keluar daripada perutnya. Nauzubillah min dzalik. Artinya datang kepada majelis-majelis yang seperti ini bukan hanya mencari yang zahirnya, tapi batiniahnya. Insya diobrol, mudah-mudahan yang datang ke sini nggak bahagia pulang bawa kebahagiaan, insya Allah. Datang ke sini dapat jodoh yang banyak, insya Allah. Yang mudah, yang enteng maksudnya, insya Allah. Yang punya hutang, mudah-mudahan terbebaskan hutangnya, insya Allah. Yang belum menutup aurat, mudah-mudahan menutup aurat. Yang anak cucunya lagi sakit, mudah-mudahan anak cucunya sehat, insya Allah, sehat walafiat. Yang punya hajat, mudah-mudahan digabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas bilang, datang ke majelis-majelis jangan bawa ember yang bocor, bawa embernya yang pakem. Niat-niat yang banyak. Ya Allah, saya niat sebagaimana niat-niat orang soleh. Biar kita pulang bawa seabrek-abrek nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawa lautan berkah insyaallah. Nasalukal barakah alladzi tasulat sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami minta keberkahan, yang keberkahan tersebut bersambung dengan para auliya illah, bersambung kepada para solihin, bersambung kepada para solihin terdahulu, min ajdadina wa aslamina, dari para leluhur kami, dari para pendahulu kami, ila sayyidina Maulana Muhammad
sampai dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idu alina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim karamatihim dadihim bil khair wal afiyah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amilna bi tariqatihim wa amilna ala tariqatihim birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. La tahram khair ma indak li syari ma indana Isana sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ibu sekalian, Habib Zaki bin Abdurrahman Al-Idrus telah menyampaikan hal-hal yang sangat penting dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Jangan engkau dekati mawar yang berduri, pasti kau tertusuk nanti. Jangan engkau dekati api yang membara, pasti kau terbakar nanti. Kata Ibu Nona atau Ibu Hajah Syarifah Nona Musra menyampaikan kepada ibu-ibu sekalian dan anak cucunya, kalau ada subuh di ladang, saya minta menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, Ibu Nona bersuah kembali dengan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para habaibna dahulu sampai dengan sekarang menutup daripada majlisnya dengan talqin wa zikir, maka sama-sama kita akhiri dengan talqin wa zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Maqbul Tuana nabiyina min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mal fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abidika rigan wa anta zalika ahlan. Ya muyassir kul asir jabir kul kasir sahbi kul frid wa ya mughni kul fakir wa ya muqawwi kul dhif an kul ma yassir alaina kul asir wa taysir asir alayka yasir. اللهم يا من احتاج الى البيان والتفسير حاجتنا اليك كثير وانت لم خبيرا. اللهم نخاف منك نخاف يخاف منك نخاف لا يخاف منك. الله بحقك يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك. الله بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم واخرجنا بعينك التي لا تنام واكلفنا بجنبك الذي لا يرام ورحمت علينا ولا تهلكنا وانت اتقاتنا رجاءنا برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم عجلنا من غير ضرر واخذنا من غير بضار. اللهم عجلنا من غير ابتلاء واخذنا من غير ابتلاء. اللهم ارزقنا من القبول اوفارها، من الاسنان يصفاها، من الاعمال يسكاها، ومن الاخلاق ادبها، من الارزاق ازالها، من العافيه تكملها، ومن الدنيا خيرها، من الاخره نعيمها. اللهم نسالك زياده في الدين، بركه في العمل، صحه في الجسد، صحه في الرزق، وتوبه قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعند الحساب، وعمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر لوجه الكريم يا الله يا أرحم الراحمين. نروي مجتمعنا بسبب سيد رملي بن محمد بن عمر بن محمد. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وبنه واجعلكم رحمة ضرية الجنة عدديات في الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا مجيب السائلين يا ارحم الراحمين يا رحم المساكين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول تقبل الله منكم.